Jadi tidak bisa kita hanya ikut-ikutan orang sholat kita ikut sholat, orang puasa kita ikut puasa. Walaupun di dalam Al-Quran sendiri seolah-olah Tuhan memerintahkan lewat Al-Quran itu gitu. Tapi kalau kita tidak bertemu dengan pembawa tali wasilahnya melalui perintahnya, itu kita tidak bisa disebut taat kepada Rasul. Akhirnya apa? Taatnya kepada buku, hanya sekedar membaca buku lantas kita merasa sudah diperintah sama Tuhan. Lawang kenal Tuhan saja belum kok merasa diperintah sama Tuhan. Jadi kalau memang merasa sudah diperintah Tuhan, harusnya sudah kenal Tuhan dulu. Nah, sekarang saya tanya, apakah kalian sudah kenal dengan Tuhan kok sudah merasa diperintah gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisah Abdul Alam. Banyak orang yang merasa beragama atau sudah beragama tapi tidak melalui sistem begitu ya. Jadi masih berdasarkan literasi ataupun bacaan-bacaan yang diperoleh melalui membaca ataupun mendengar dari orang lain. Padahal Rasul sendiri mengajarkan ketika kita beragama itu harus melalui sistem. Jadi harus ada Rasulnya. Jadi tidak bisa kita itu beragama hanya semata-mata melalui membaca begitu. Karena kalau agama itu tidak ada Rasulnya, itu nanti kita tidak bisa menerapkan yang disebut ketakwaan gitu. Karena hakikat takwa itu di situ terkandung makna ketaatan. Nah, hakikat taat itu ada yang memerintah dan kita mentaati begitu. Nah, sedangkan zaman sekarang itu banyak orang menganggap bahwa Rasul itu sudah mati gitu. Padahal kalau Rasul itu mati, kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan, karena hakikat Rasul itu sebenarnya cahaya Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya masih berupa nur begitu. Hanya saja untuk dikenali oleh manusia yang berbadan jasmani, Rasul itu akan mewujud gitu. Cahaya Tuhan itu akan mewujud dalam sebuah wadah jasmani manusia juga. Jadi kalau zaman dulu itu ada pada Nabi Muhammad begitu. Kalau zaman sekarang ya pewarisnya, atau bisa disebut ulil amri minkum, pemimpin intinya yang di zamanmu sendiri. Jadi intinya harus hidup satu zaman dengan kita gitu. Dan banyak orang yang merasa sudah berhakikat, padahal berhakikatnya pun ya masih angan-angannya sendiri gitu. Karena harus melalui sistem tali wasilah, tanpa melalui itu mustahil. Walaupun orang sudah merasa sakti, sudah merasa bisa terhubung dengan Tuhan, kalau tidak melalui sistem itu pasti bukan dibimbing oleh Tuhan, tapi dibimbing oleh setan gitu. Karena kalau untuk mengenal Tuhan dan ilmunya dulu diajarkan oleh para nabi, ya kita pun harus mengikuti jalannya para nabi, bukan kita membuat jalan kita sendiri gitu. Jadi kita belajar ngaji secara umum, umpamanya nahwu shorof, itu sebenarnya bukan untuk keren-kerenan membaca kitabnya, bukan, tapi untuk memahami isi yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi agar kita nyampe kepada pengenalan sistem ketuhanan itu tadi. Karena kalau kita hanya pandai membacanya saja, ataupun pandai mengartikan tapi hanya mengagung-agungkan alatnya sebagai pembaca dan dilomba-lombakan, itu akhirnya menjadi sia-sia gitu. Ya buat apa kita mempunyai banyak alat tapi alat itu tidak kita gunakan, malah kita mengunggul-unggulkan alatnya. Makanya banyak orang yang merasa beragama
tapi sebenarnya masih berdasarkan literasinya, tidak pernah melalui atau sampai pada pengalaman empiris, karena merasa dirinya sudah pintar, sudah paham kitab begitu. Nah, tanpa mau menundukkan ego untuk berguru kepada pembawa tali wasilah, itu akan mustahil akan sampai kepada Tuhan, dan ibadahnya ya akan sia-sia gitu. Karena selama ego kita itu masih tinggi, tidak mau berguru kepada pembawa tali wasilah, itu ya kita akan sia-sia walaupun seumur hidup kita sudah merasa sholat 5 waktu, sudah melaksanakan ibadah-ibadah ataupun ritual-ritual ibadah yang lain. Akhirnya ujung-ujungnya masih berdasarkan prasangka kita sendiri. Jadi kalau memang kita itu merasa menjadi umat Nabi, ya ikuti perjalanannya para Nabi itu, ikuti jejaknya. Kalau Nabi juga menggunakan wasilah, ya kita harus pakai wasilah gitu. Jadi kita tidak bisa membuat aturan kita sendiri hanya dengan membaca terus kita langsung melaksanakan. Makanya di dalam video yang kemarin pernah saya sebutkan, siapa yang menyuruhmu sholat, siapa yang menyuruhmu puasa, itu bukan berarti kami melarang orang-orang itu berpuasa ataupun sholat, bukan. Itu agar kita berpikir, karena banyak orang yang menjalankan ibadah ritual, mau sholat, puasa, itu karena membaca. Akhirnya taatnya bukan kepada Tuhan, taatnya kepada buku gitu. Karena ati Allah wa ati Rasul, untuk taat kepada Allah itu harus melalui Rasul, melalui seorang utusan. Hanya saja kalau di zaman sekarang sudah tidak disebut Rasulullah lagi gitu. Tapi ulil amri minkum, pemimpin yang di zamanmu sendiri, kaummu sendiri. Jadi tidak bisa kita itu berkiblat kepada 1400 tahun yang lalu. Karena apa? Sehiriahnya Nabi Muhammad itu sudah berpulang. Jadi kita tidak bisa taat kepada Nabi Muhammad di zaman lampau. Karena apa? Kita tidak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Jadi agar kita mendapatkan perintah secara langsung, itu harus menemukan pembawa tali wasilah yang pada zaman ini. Nah, pembawa tali wasilah pada zaman ini pada dasarnya itu pewarisnya ilmu yang dibawa Nabi Muhammad sendiri gitu. Tanpa melalui orang itu kita mustahil akan bisa terhubung dengan Tuhan. Nanti hanya beragama angan-angannya sendiri, seolah-olah sudah merasa bertuhan, padahal belum. Bertuhan dari mana, sistemnya itu tidak dipenuhi begitu. Karena iman itu hakikatnya dimasukkan, bukan yang sekedar diyakini terus kita sudah beriman, bukan. Karena di zaman Nabi Muhammad sendiri, ketika sekumpulan kaum Badui menghadap Nabi Muhammad, belum bisa dikatakan beriman gitu. Padahal pada waktu itu kaum Badui hidup satu zaman dan melihat secara langsung, berinteraksi secara langsung dengan Nabi Muhammad, itu pun belum bisa dikatakan beriman, hanya baru berserah diri ataupun berislam. Nah, apalagi kita di zaman sekarang yang jauh dari Nabi Muhammad gitu, yang sehidup sezaman dengan Nabi Muhammad saja belum bisa dikatakan beriman, lah apalagi kita. Karena hakikat iman itu dimasukkan gitu, melalui mutu qabla anta mutu. Kalau di perjalanan ilmu tarekat itu jadi baiat atau diaktifasi ruhnya gitu. Nah, emang para nabi sama menjalani hal itu juga gitu. Karena memang itu sistem untuk menuju kepada Tuhan itu harus melalui cahaya Tuhan itu sendiri. Tanpa melalui itu mustahil manusia bisa terhubung dengan Tuhan. Jadi dipermainkan setan. Akhirnya apa?
kepintarannya itu bukan kepintaran dari Tuhan, tapi hawa nafsunya sendiri gitu. Akhirnya banyak ketika manusia itu sudah merasa pintar, itu merasa ingin menjadi guru rata-rata. Nah disitulah akhirnya ego itu naik, padahal hakikat agama itu datangnya dari Tuhan, bukan dari akal kita sendiri, itu bukan. Jadi bukan kita istilahnya itu mengarang-arang sendiri dengan pemahaman kita, memikir-mikirkan sendiri, bukan. Agama itu bukan begitu, karena hakikat agama itu ya dari Tuhan sendiri, dan itu Tuhan sendiri yang mengajarkan, bukan manusia yang mengajarkan gitu. Dan sekarang banyak sekali yang terjadi ya istilahnya fenomena-fenomena begitu. Banyak orang yang merasa ahli kitab. Ketika momennya saya sendiri berbicara begini, pasti banyak juga yang istilahnya menyerang secara apa ya istilahnya harus menggunakan kaidah-kaidah gitu. Jadi ya kalau saya secara pribadi ya memaklumi. Karena apa? Banyak orang yang ketika sudah memahami ilmu nahwu sorof seolah dirinya itu sudah hebat sekali gitu. Jadi ketika ada orang yang memberitahu tentang hakikat beragama itu harus menggunakan tali wasilah, itu rata-rata tidak percaya dan pasti akan menganggap orang yang menyampaikan itu sesat gitu. Jadi untuk mengenal kepada Tuhan tanpa melalui tarekat itu mustahil, karena tarekat itu tata cara ataupun sistem gitu, agar kita bisa berhakikat baru menuju makrifat begitu. Nah tanpa melalui itu, hanya bersyariat saja secara jasmani, itu mustahil akan terhubung dengan Tuhan. Karena apa? Sifatnya masih duniawi, masih jasmani, berbadan kasar. Dan sedangkan Tuhan itu ada di maha akhirat, berbeda dimensi antara dunia dan akhirat itu tadi. Makanya ketika kita beribadah, sebenarnya yang kita tuju itu ya akhirat. Nah kalau ibadah itu yang kita tuju akhirat, berarti kita tidak bisa menggunakan hanya ilmu duniawinya saja, tapi ilmu akhiratnya juga harus kita pakai begitu. Jadi tidak bisa kita hanya ikut-ikutan orang sholat kita ikut sholat, orang puasa kita ikut puasa, walaupun di dalam Al-Quran sendiri seolah-olah Tuhan memerintahkan lewat Al-Quran itu gitu. Tapi kalau kita tidak bertemu dengan pembawa tali wasilahnya melalui perintahnya, itu kita tidak bisa disebut taat kepada Rasul. Akhirnya apa? Taatnya kepada buku, hanya sekedar membaca buku lantas kita merasa sudah diperintah sama Tuhan. Lawang kenal Tuhan saja belum kok merasa diperintah sama Tuhan. Jadi kalau memang merasa sudah diperintah Tuhan, harusnya sudah kenal Tuhan dulu. Nah, sekarang saya tanya, apakah kalian sudah kenal dengan Tuhan kok sudah merasa diperintah gitu? Nyatanya egonya masih dibawa, merasa dirinya sudah mampu bisa terhubung dengan Tuhan tanpa melalui wasilah. Tuhan itu yang mana coba? Itulah yang harus menjadi introspeksi di dalam diri kita. Jadi jangan hanya agama itu ikut-ikutan, orang sholat ikut sholat, orang puasa ikut puasa. Bukan berarti sholat dan puasa itu tidak boleh, bukan. Hanya saja carilah tali wasilahnya dulu gitu, agar nanti siapa yang memerintah itu jelas gitu. Baik, sementara ini dulu yang dapat kami sampaikan. Salam rahayu untuk semuanya, saudaraku dimanapun berada. Salam Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.